Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suraya Sahar, selaku MC pada webinar Melawan Berhala Rating siang ini. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Eli Yuliawati MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Heri Budianto MSI selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Yang terhormat kepada para narasumber kita, Bapak Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Muhammad Farhan, Komisi 1 DPR RI, Bapak Irsal Ambia, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Ibu Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV dan Fokus Indosiar, Bapak Dr. Erianto SIP MSI, Tim Penulis Buku Mendorong Akuntabilitas Rating Media Penyiaran, serta Bapak Dr. Afdal Makuraga MSI, Dosen Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, dan para peserta webinar sekalian. Keberadaan stasiun TV di tengah masyarakat, selain memberikan tontonan hiburan, juga memiliki peranan penting, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itulah kami mengangkat tema webinar Melawan Berhala Rating pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga, webinar ini merupakan kerjasama media partner bersama dengan Media Indonesia, Medcom, dan Media Academy. Sebelum memulai acara, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi peserta dimohon untuk membuka kameranya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Kepada Mbak Rina Ramadhani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kendaknya lah acara webinar Melawan Berhala Rating bisa terselenggara di akhir pekan yang cerah ini. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Dr. Eli Yuliawati MSI, yang terhormat Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Heri Budianto MSI. Yang kami hormati para narasumber, Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate, anggota Komisi 1 DPR Bapak Muhammad Farhan, Komisioner KPI Pusat Bapak Irsal Ambia, Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV dan Fokus Indosiar Ibu Retno Pinasti, Tim Penulis Buku Mendorong Akuntabilitas Rating Media Penyiaran Bapak Dr. Erianto SIP MSI, dan dosen Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Afdal Makuraga MSI. Terima kasih atas kesediaan para narasumber yang karena kehadiran Bapak dan Ibu, maka webinar ini memiliki magnet yang luar biasa dengan antusiasme para peserta pada siang ini. Siap ya semua mengikuti diskusi kita siang ini? Hebohnya tayangan mantan terpidana Saiful Jamil memang membuat persoalan rating dan share kembali mencuat ke permukaan. Persoalan rating dan share memang masih membelenggu industri penyiaran hingga saat ini. Rating dan share masih menjadi alat ukur utama. Hal inilah yang mendorong kami untuk mengangkat isu ini sebagai topik webinar kita siang ini, Melawan Berhala Rating. Semoga diskusi kita bisa menghasilkan sesuatu yang insightful dan fresh soal bisnis dan etika dalam industri penyiaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung webinar ini, kepada media partner, Media Indonesia, Medcom, dan Media Academy. Terima kasih atas kerjasamanya, kepada Sivitas Akademi Universitas Mercu Buana, dan terutama kerja keras rekan-rekan panitia, kelas ekonomi politik media, hingga webinar ini bisa terlaksana dengan baik. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan mengikuti webinar ini hingga akhir. Ingat, ada door prize untuk 10 penanya terbaik.
Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Heri Budianto, MSI, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Dr. Eli Juliawati MSI, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, para narasumber yang hadir langsung pada siang hari ini, dan tentu juga tidak lupa dan yang kami sangat hormati Bapak Menkominfo, Bapak Joni G. Plate, kemudian Bapak Farhan dari Komisi 1 DPR RI, Bapak Irsal Ambia, Komisioner KPI Pusat, Ibu Ratno Pinasti, Pimret SCTV dan Indosiar, sahabat saya, kolega saya, 2 orang akademisi dari Universitas Indonesia, Mas Dr. Erianto, dan tentu kebanggaan kita adalah Bapak Dr. Afdal Makuraga, dosen di program studi Magister Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Para peserta yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya selaku tuan rumah, penyelenggara kegiatan, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta webinar yang kemudian diberi topik, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rina, bahwa rating saat ini menjadi acuan bagi industri media massa di dalam menjalankan roda bisnisnya atau industri bisnisnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Heri Budianto atas sambutannya. Selamat datang kepada Pak Farhan, sudah bergabung dengan kita siang hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Eli Yuliawati MSI, waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Terima kasih moderator Mbak Suraya Sahar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Muhammad Farhan, Komisioner Penyiaran Indonesia Pusat, Bapak Irsal Ambia, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar, Ibu Ratno Pinasti, tim penulis mendorong akuntabilitas rating media penyiaran, Bapak Dr. Erianto MSI, dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, Bapak Dr. Afdal Makuraga Putra MSI, tuan rumah penyelenggara webinar ini, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Heri Budianto MSI, serta teman-teman mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi, teman-teman media, teman-teman akademisi, dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan puji syukur bahwasanya berkumpulnya kita di sini untuk memberikan dan mendapatkan pencerahan atas situasi penyiaran di Indonesia, khususnya siaran televisi. Sebagai salah satu upaya kita untuk memandu publik, menguatkan fungsi literasi kepada masyarakat, dan tentunya meningkatkan kualitas program siaran televisi. Hadirin yang berbahagia, banyak pihak yang prihatin akan industri penyiaran dan kualitas tayangannya. Maksud awal demokratisasi penyiaran, tetapi yang terjadi kapitalisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyiaran yang memiliki rating tinggi masih dijadikan acuan, dijadikan cara untuk mengundang iklan lebih banyak.
Tidak salah jika kita melihat mekanisme supply and demand dari sisi ekonomi, namun televisi yang menggunakan ruang publik juga harus memberikan hak publik berupa kualitas yang baik, termasuk mendidik dan hiburan yang sehat. Terima kasih Ibu Eli atas sambutannya dengan pantun yang menarik barusan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Andi Gunawan sebagai moderator pemandu acara ini. Tetap semangat ya teman-teman, semoga webinar siang hari ini dapat berjalan dengan baik, karena nanti akan ada door prize untuk 10 pertanyaan terbaik. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Mas Andi. Baik, terima kasih Raya. Selamat datang di webinar Melawan Berhala Rating, menguak peran rating dan share dalam industri penyiaran. Saya Andi Setia Gunawan selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar ini selama kurang lebih 2 jam. Bapak Ibu, para dosen yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh partisipan webinar, pada siang hari ini kita akan mendengarkan materi dari 5 narasumber yang sangat-sangat kompeten. Saya ulangi, sangat kompeten. Narasumber 24 karat, kalau saya boleh mengutip guru saya di broadcasting, Bapak Dr. Makrun Sanjaya, amin. Narasumber 24 karat, kata Pak Makrun. Dan kelimanya sudah bergabung bersama kita secara virtual. Yang pertama, Bapak Irsal Ambia, beliau komisioner KPI Pusat, tahun 2019-2022, koordinator bidang kelembagaan. Nah, Pak Irsal ini mewakili Bapak Agung Supriyo yang dengan sangat menyesal tidak bisa hadir karena dalam waktu yang bersamaan siang ini ada perjalanan dinas yang tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, Ibu Retno Pinasti, Pemred Liputan 6 SCTV dan Fokus Indosiar. Saya kira Bapak Ibu mungkin masih ingat bahwa Ibu Retno ini pernah menjadi moderator debat presiden pada ajang Pilpres 2019 lalu. Yang ketiga, Bapak Muhammad Farhan, Kang Farhan ini anggota Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika. Kemudian yang keempat ada Bapak Dr. Erianto, MSI, dosen program pasca sarjana Departemen Ilmu Komunikasi UI, yang juga adalah penulis buku mendorong akuntabilitas rating media penyiaran. Dan terakhir Bapak Dr. Afdal Makuraga Putra, MM, MSI, pakar komunikasi dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan partisipan webinar, hingga kini rating televisi memang masih menjadi acuan keberhasilan sebuah program televisi. Rating juga masih menjadi tolok ukur bagi pemasang iklan, agensi atau media planner. Celakanya, atas nama rating, pelaku industri kadang lupa pada misi media penyiaran dalam mengedukasi publik, menyuguhkan tontonan sekaligus tuntunan, serta mencerdaskan bangsa. Nanti kita akan tanyakan nih ke Mbak Retno, benar nggak sih sering lupa misalnya, atau hanya sesekali lupa terhadap misi penyiaran? Nah, tanpa perlu panjang lebar, saya kira segera kita simak bersama webinar ini yang akan diawali dengan keynote speaker oleh Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny Gerald Plate, melalui tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, demikian keynote speaker dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny J. Plate, yang sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya. Ada beberapa poin menarik dari statement Pak Menteri, diantaranya yang pertama tadi, industri penyiaran yang saat ini masih menjadikan rating sebagai acuan, itu perlu bergerak maju untuk melihat lebih jauh dari sekedar rating. Kemudian Pak Plate juga tadi menyatakan, pemerintah siap berkolaborasi dengan pelaku industri penyiaran ya, untuk mendorong industri penyiaran yang lebih baik dan lebih berkualitas. Berikutnya kita langsung simak bersama Komisioner KPI Pusat yang akan memberikan paparan seputar rating dan kualitas program siaran. Sudah bergabung bersama kita Komisioner KPI Pusat, Koordinator Bidang Kelembagaan, Bapak Irsal Ambia. Materi beliau pasti akan sangat menarik ya. Karena sebelum menjadi komisioner di KPI Pusat, Pak Irsal juga pernah menjadi komisioner KPI di Provinsi Aceh, dan pernah menjadi penyiar, reporter, dan juga mengelola sebuah radio station di Banda Aceh.
Kami persilakan Pak Irsal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Salam hormat saya untuk Ibu Dekan, Ibu Eli Yuliawati yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Lalu kemudian Pak Heri Budianto selaku Ketua Magister Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, dan seluruh sivitas akademika Universitas Mercu Buana dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi. Lalu yang saya hormati, yang hari ini juga ikut hadir sebagai keynote speaker, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni Plate, lalu kemudian yang saya hormati Bang Farhan, selaku anggota Komisi 1 DPR RI, yang selama ini cukup mendalami ya dan cukup aktif membantu KPI juga dalam berbagai hal untuk membangun KPI yang lebih kuat dan baik. Lalu kemudian sulit kalau untuk bisa hadir, maka saya diminta mengganti beliau begitu ya. Salam buat beliau untuk teman-teman semua, khususnya di Universitas Mercu Buana. Baik, teman-teman, saya sebenarnya sudah mempersiapkan slide ya, tapi karena slide-nya ini bicaranya banyak begitu ya, sementara tadi saya dihubungi oleh Mas Andi untuk fokus kepada masalah kualitas versus rating gitu. Mungkin nanti kita bisa perdalam di sesi diskusi. Mudah-mudahan karena kebetulan saya ada webinar lain nanti jam setelah ini. Mudah-mudahan nanti saya masih bisa bergabung, jadi masih bisa memperdalam ini di sesi diskusi. Juga dari teman-teman pemateri lain yang mungkin akan memperdalam beberapa bahasan. Saya kira demikian, Mas Andi. Pemaparan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsal. Saya highlight beberapa statement penting tadi. Memang kepentingan publik harus dikedepankan dan posisi KPI menjaga hak publik terpenuhi. Tadi juga Pak Irsal menyampaikan bahwa KPI sudah rutin menyelenggarakan survei indeks kualitas program siaran, dan menariknya dari 8 kategori tadi, 3 kategori yang belum memenuhi standar KPI di poin 3 itu, di standar 3 itu adalah infotainment, sinetron, dan variety show. Dan menariknya ketiga kategori itulah di sisi lain ratingnya paling tinggi dan paling banyak ditonton dan disukai oleh pemirsa kita. Ini memang fenomena menarik. Tadi juga Pak Irsal juga menyampaikan ada usulan menarik ketika digitalisasi penyiaran diberlakukan, ada usulan di set-top box itu dipasang alat ukur gitu ya. Jadi ini lebih fair dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang ini kita nggak sabar nih, bagaimana tanggapan Mbak Retno Pinasti selaku orang yang berkecimpung di dunia penyiaran dengan di 2 stasiun televisi di mana banyak program di sana yang menjadi merajai rating share di jagat penyiaran Indonesia ya. Apakah bagaimana Ibu Retno melihat peran rating share ini dalam industri penyiaran? Apakah benar rating itu dianggap berhala atau Tuhan? Lalu kemudian apakah ada pertimbangan lain gitu bagi SCTV dan Indosiar yang menjadi acuan dalam memproduksi konten-kontennya gitu kan? Segera kita simak bersama Ibu Retno Pinasti sebagai gambaran Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, bahwa Mbak Retno ini sudah 24 tahun ya berkiprah di industri penyiaran di dalam maupun di luar negeri. Dan pendidikan beliau juga magisternya mengambil television journalism di Universitas London ya Mbak ya gitu. Dipersilakan Mbak, mungkin 15 atau maksimal 20 menit, monggo dipersilakan Mbak Retno. Oke, baik Mas Andi, terima kasih banyak Mas Andi. Apakah suara saya cukup terdengar ya Mas Andi? Sudah jelas Mbak, clear jelas, audionya, ya? Terima kasih. Iya, betul sekali Mas Andi. Saya juga tadi menyimak uraian Pak Irsal, ada yang menarik sekali yang soal menampilkan alat ukur di set-top box itu ya. Iya. Kalau bisa ada pengimbangnya Nielsen gitu. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan.
kepada Ibu Dekan tadi Dr. Eli, juga Ketua Prodi Pak Dr. Heri, dan juga Mbak Rina ini selaku Ketua Panitia. Terima kasih atas undangan dan kesempatan sharingnya dalam diskusi siang hari ini. Baik, mungkin mohon bantuan kepada Panitia untuk menampilkan slide saya yang ya nggak banyak tapi mungkin bisa jadi panduan kita dalam diskusi siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, ini kalau ingat lagunya Dewa 19 itu kan ada ya yang judulnya Kamulah Satu-Satunya gitu ya. Nah, kalau untuk share rating ini kamukah satu-satunya gitu ya, pertanyaan kita kan menjanjikan rating tinggi tapi hingga sekarang tidak ditempuh ya atau tidak dijalankan oleh SCTV dan Indosiar adalah program horor nih Mas Andi. Jadi horor itu baik berupa film atau reality show itu biasanya share ratingnya tinggi gitu. Ya. Tapi SCTV dan Indosiar memang tidak menayangkan karena tidak mengandung manfaat dan cenderung merusak sih gitu kalau horor gitu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, terkait tadi terkait webinar ini ya soal Saiful Jamil gitu. SCTV dan Indonesia memang sama sekali tidak melakukan glorifikasi karena sejak keluar penjara SCTV dan Indonesia sama sekali bahkan tidak memberikan panggung buat SJ baik di tayangan berita maupun infotainment ataupun program lainnya. Karena itu sebenarnya kami cukup kaget ya dengan penyebutan yang bisa dikategorikan agak lebay gitu ya dan mulai ramai diberitakan. Nah, saat itu cukup viral gitu, kami tetap pada keputusan untuk tidak menyiarkan seputar hal ini. Kira itu dulu ya, Mas Andi. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi ya. Terima kasih. Kita akan kembalikan ke moderator. Makasih, Mbak Retno. Kalau orang TV gini teman-teman mahasiswa, durasi itu penting. Hitungan 5 second itu duit puluhan juta. Saya hitung nih 18 menit lebih. Tadi saya bilang 15 sampai 20 menit. Ya itulah, adik-adik mahasiswa kalau mau nanti di broadcast, durasi itu sangat penting. Saya catat beberapa tadi menurut Mbak Retno. Saat ini brand-brand internasional ingin diasosiasikan dengan media atau program-program yang positif. Makanya STV, Indosiar, dan beberapa TV lain juga menghindari program-program berdarah-darah yang adegan kekerasan dan lain-lain. Kemudian juga tadi bahwa rating memang perlu tapi bukan satu-satunya. Itu diakui sendiri oleh bosnya TV hiburan dan TV berita, gitu kan. Dan tadi juga Mbak Retno menyinggung soal 4 aspek dalam news, ada value, reach, trust, dan cuan ya. Sementara dari sisi programmingnya tadi juga ternyata dari saya lihat di bagannya tetap P3SPS ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran tetap menjadi payung semuanya. Di sisi lain juga tetap dilihat apa yang disukai penonton, diinterpretasikan dengan rating, apa yang bermanfaat dari sisi image atau value, dan juga apa yang ingin diperoleh nih oleh industri media ya dari aspek bisnis lah, dari cuan. Saya kira itu tadi beberapa poin dari Mbak Retno. Untuk para peserta dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, harap bersabar. Saya lihat di chat room sudah mulai banyak pertanyaan, nanti ada sesinya tersendiri ya. Sekarang kita dengarkan dari rekan kita dari parlemen, ini Bapak Muhammad Farhan, Kang Farhan ya, anggota Komisi 1. Beliau kami undang bukan karena kapasitas dia sebagai anggota Komisi 1 ya, yang membidangi diantaranya komunikasi dan informatika. Karena Kang Farhan juga itu kita kenal sebagai host dan presenter di banyak program televisi ya, hampir di semua televisi saya ingat. Saya nggak tahu apakah Kang Farhan pernah muncul di TV Palmera atau di TV Pulau Gadung, nanti dijawab sendirilah. Silakan Kang, monggo waktunya Kang. Terima kasih. Saya CCTV aja masuk Pak. CCTV parkiran Indomaret itu saya sering banget masuk. Baik, terima kasih untuk semuanya. Salam hormat untuk seluruh narasumber, Pak Menteri, Pak Komisioner, Ibu Direktur Pemberitaan, Ibu Dekan, Bapak Kepala Jurusan, moderator terhormat, para peserta sekalian. Saya itu punya paparan, tapi paparan saya itu dibikin isinya jadi normatif banget. Isinya kurang lebih sama lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Untuk itu, pertama saya minta izin nanti operator yang mengoperasikan ini saya, paparan saya, langsung skip ke slide nomor 5 aja ya. Skip slide nomor 5, tapi jangan ditayangkan dulu sekarang.
Saya justru lebih ingin memberikan respon terhadap apa yang telah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Kita sangat perlu. Oke. Jangan dulu tayangkan ini saya, nanti aja sama, nanti saya minta ya. Dan kira 1 bulan itu generate 1 bulan tahun 2005 nih ya, we generated pendapatan iklan tuh 31 miliar. Karena apa? Cut tausiah. Maka saat itu saya berkesimpulan, dan saya didebat habis oleh Ibu Megawati. Beliau mengatakan bahwa televisi mempengaruhi karakter masyarakat. Saya debat balik, enggak. Televisi adalah cerminan karakter masyarakat. Gitu. Ini memang perdebatan yang tidak akan pernah berhenti. Lalu di mana saya sekarang berada? Saya sekarang berada dalam posisi di mana bahwa televisi itu adalah sebuah media yang punya peran ganda sebagai cerminan karakter masyarakat, tapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Gitu loh. Dan televisi sebagai lembaga penyiaran yang penetrasinya paling tinggi, masih di atas 93%, itu punya tanggung jawab sosial, iya. Tapi saya tidak mungkin bisa mengharapkan televisi swasta untuk memberikan tanggung jawab sosial sebesar Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. Kalau saya tanya misalnya, apakah televisi swasta menayangkan acara-acara musik daerah, apa misalnya wayang kulit lah gitu? Iya, tayangin. Jam berapa? Jam 3 pagi. Bisa, memang ratingnya jeblok. Sebetulnya perspektif dari kasus Saiful Jamil dari rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi nanti aja deh, kalau ada yang nanya baru saya tampilkan ya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Farhan. Mohon bisa tetap stay tune ya. Saya lihat dalam perjalanan mudah-mudahan tetap selamat dan bisa tetap bergabung. Maaf ya. Ya. Mudah-mudahan lancar terus nih internet. Ya, amin. Saya highlight pendek aja, tadi Kang Farhan juga mengomentari statement Pak Menteri dan juga yang disinggung oleh Mbak Retno soal fenomena OTT ya, over the top, kemudian new media dan sosial media. Menurut Kang Farhan, KPI juga harus diberi kewenangan untuk mengawasi fenomena baru itu. Kemudian juga Kang Farhan mengapresiasi survei indeks kualitas program siaran yang dilakukan KPI, walaupun sejauh ini baru dilakukan oleh 12 universitas di 12 kota besar, mungkin bisa diperluas di kota-kota lain dengan melibatkan kampus-kampus lain. Kemudian juga mengapresiasi TV yang seperti dilakukan Indosiar dan SCTV, walaupun menyajikan sinetron, tapi tetap menyajikan konten-konten yang berkualitas begitu. Dan terakhir tadi juga Pak Kang Farhan menanggapi usulan atau ide dari Pak Irsal, bahwa set-top box itu juga sekaligus dipasang people meter ya, alat pengukur untuk menghitung rating dan share. Menurut Kang Farhan itu sama saja, hanya memindahkan berhala yang satu ke berhala yang lain gitu kan. Itu tadi ini bahan diskusi yang menarik. 3 paparan tadi sebetulnya nanti mudah-mudahan saya harapkan sih bisa dijawab oleh akademisi kita, Pak Erianto dan Pak Afdal, karena tentu akademisi relatif lebih berjarak ya, bukan pelaku, bukan pembuat kebijakan. Makanya kita simak terus 2 pemateri terakhir, mudah-mudahan dalam waktu 25 menit Pak Erianto dan Pak Afdal bisa mengelaborasi hal-hal penting untuk menjawab beberapa poin dari ketiga pemateri terdahulu. Kita simak pemaparan dari Dr. Erianto MSI, dosen ilmu komunikasi UI dan juga penulis buku mendorong akuntabilitas rating media penyiaran. Silakan Pak Erianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Andi dan juga teman-teman di Mercu Buana atas kesempatannya. Terima kasih juga ke pembicara yang lain, Mbak Retno, Mas Farhan, Mas Irsal, dan juga nanti Mas Afdal. Diklik aja teman-teman peserta dari mahasiswa, terutama yang bergabung lewat handphone, di tab gitu, diklik ya. Kita masih ada 1 pemateri lagi. Tapi sebelumnya saya coba highlight lagi. Jadi dari Pak Erianto tadi adalah bahwa memang kehadiran rating diakui memang kerap menjadi perdebatan yang tidak pernah usai. Namun tadi menurut Pak Erianto,
soal rating di Indonesia itu bukan karena monopoli dari Nielsen atau apapun gitu. Itu pandangan yang keliru. Menurut Pak Erianto tadi letaknya adalah bahwa letak masalah rating itu adalah di transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu tadi Pak Erianto juga menyarankan agar Indonesia mencari solusi seperti dilakukan oleh negara lain, yaitu dengan membentuk dewan rating atau lembaga yang mengaudit lembaga penyedia rating. Bentuknya bisa macam-macam. Tadi Pak Erianto menyebutkan ada 4 model, ya. Yang berlaku di Indonesia itu kan yang OS ya, on service. Tapi kita juga bisa mengadopsi yang dilakukan di Jerman, yang model MOC, atau yang dilakukan di Belgia atau Spanyol ada yang JIC, atau yang dilakukan di Italia yang model TRCC tadi. Kuncinya adalah bahwa industri-industri penyiaran itu kemudian bergabung membentuk sebuah lembaga pemeringkat, bahkan melibatkan biro iklan dan lain-lain. Bahkan tadi Pak Erianto juga menyatakan inisiatif Dewan Rating ini sebaiknya datang dari industri penyiaran gitu kan. Jika itu tidak terjadi dan di Indonesia sudah 20 tahun belum terjadi, inisiasi itu boleh diambil oleh negara. Itu tadi poin-poin dari Pak Erianto. Sekarang last but not least kita sama-sama ikuti pemaparan dari pakar komunikasi Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Afdal Makuraga Putra. Selain sebagai akademisi, beliau juga belasan tahun ya sebagai media analis dan riset media di Media Watch The Habibie Center. Pak Afdal, mohon maaf mungkin 10-15 menit Pak ya, poin-poin pentingnya saja. Yang selebihnya nanti kita teruskan di forum sebelah Pak. Di forum sebelah dalam perkuliahan berikutnya. Monggo Pak Afdal, dipersilakan. Audionya masih di mute Pak. Di unmute, oke. Terima kasih Mas Andi, teman-teman semua, Pak Irsal Anbiah, Mbak Retno, Mas Farhan, Mas Erianto, sekelas saya di UI. Hampir sama ya pemaparan saya dengan Mas Erianto karena dasarnya memang akademisi ya. Kalau Mas Erianto tadi itu memulai dengan 4 model tapi dilihat dari sistemnya. Kalau saya melihatnya 4 model dilihat dari kepemilikan. Ya, jadi di slide 6 itu juga saya mengatakan bahwa ada 4 model rating dilihat dari kepemilikan. Yang pertama adalah murni swasta. Itu yang dipakai di kita di Indonesia. Jadi murni swasta itu artinya negara, pemerintah tidak campur tangan dalam urusan rating tersebut. Kan mahasiswa tadi Pak Afdal juga memberikan tambahan tadi selain yang diusulkan oleh Pak Erianto bahwa memang ada 4 model TV rating ya, memang yang murni swasta seperti di Indonesia, ada juga yang memang dimiliki negara dilakukan di Singapura, kemudian yang ada gabungan swasta dengan negara, ya dia di mix seperti di China, ada juga memang yang ya ada 2 ya swasta dan negara seperti dilakukan di Malaysia. Pak Afdal juga tadi memberikan beberapa contoh di sejumlah negara di mana memang pentingnya dewan rating tadi seperti yang Pak Erianto sampaikan ya, ada yang namanya juga nama lainnya ada advisory board ya, advisory board, dan Pak Afdal juga tadi menyampaikan pentingnya melibatkan media sosial ya, karena memang sekarang trennya platform TV juga dikonsumsi lewat gadget. Oke, ini sudah banyak sekali yang mengajukan pertanyaan. Sementara waktu tersisa 20 menit, mungkin kalau agak-agak over sedikit, mohon dimaklumi untuk Bapak Ibu pemateri. Saya persilahkan di sini Pak Makrun Sanjaya. Pak Makrun Sanjaya, kami persilahkan 3 menit Pak untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi yang terhormat dan teman-teman dari narasumber yang hebat-hebat. Saya singkat saja, selain bertanya juga memberikan insight yang menurut saya cukup bermakna ya kalau bagi praktisi terutama dan bagi regulator seperti KPI. Jadi ada realitas yang kita sendiri orang pemain televisi seperti saya ketika saya berada di TV swasta itu yang tidak disadari terjadi dekadensi audien namanya. Saya mencermati dengan seksama dalam 3 tahun terakhir, reach audiens seperti yang Mbak Retno sampaikan tadi, reach salah satu aspek untuk pengukuran ya, audiens, itu mengalami dekadensi
cukup besar ya. Kalau tahun 2019 itu reach audiens dari 15 televisi nasional itu masih berada di kisaran angka 200 juta. Itu menjadi pertaruhan di masa depan. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana pelaku industri seperti Mbak Retno dan teman-teman yang lain yang masih bertahan ya di industri swasta ini bisa menjawab tantangan zaman, dan apa langkah-langkah konkret yang dramatis begitu yang bisa dilakukan, karena hanya dengan langkah biasa saja ordinary, saya kira itu masih belum bisa menjawab tantangan ke depan seperti yang dipesankan oleh Pak Menteri tadi. Jadi memang pelaku industri harus betul-betul memiliki kecakapan yang tinggi, ya, keterampilan yang tinggi, knowledge yang tinggi untuk bisa menjawab tantangan dari media digital. Demikian Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Mas Makrun. Ya, ini pertanyaan kayaknya langsung bisa ditanggapi oleh Mbak Retno. Tadi Mas Makrun menyampaikan dekadensi audiens ya, kalau dari reach memang makin berkurang. Data seperti kita lihat bisa diakses di data WA sosial, memang data yang mengkonsumsi TV terus berkurang, baik dari sisi jumlah maupun dari durasi per hari. Pertanyaan Pak Makrun tadi, sejauh mana pelaku industri televisi mengantisipasi pergeseran perilaku penonton ini dari terestrial ke digital di situ. Kira-kira langkah konkret apa atau yang bisa dilakukan oleh industri televisi? Monggo Mbak Retno. Oke, baik. Sebentar. Saya nggak tahu kalau langsung ditanggapi. Pak Makrun, sebelumnya saya ingin menyapa ini senior saya nih, Pak Makrun ini. Beliau adalah senior waktu saya reporter dulu. Ini Pak Makrun adalah koordinator reporternya, koordinator liputan ya Pak Makrun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau soal digital, makanya tadi saya juga menyinggung soal ini ya Pak Makrun ya. Saya rasa sih makanya dialog kita ini relevan membicarakan soal rating, cuman Oke, mungkin ada acara tausiah yang lewat sekilas barusan ya. Oke Pak Makrun. Kalau peralihan atau konvergensi di digital itu memang sudah jadi concern kita, khususnya di SCTV Indosiar ini kan di grup SCM ya, di grup Entek. Kebetulan kami memiliki, kami punya privilege lah, bisa dibilang begitu, untuk memiliki sarana multi platform yang cukup lengkap nih Pak Makrun. Ada TV, SCTV dan Indosiar, kemudian untuk portal online-nya yang di bawah Kapan Lagi Universe ya. Ini ada 2 portal berita, liputan6.com dan merdeka.com. Kemudian ada banyak sekali portal non berita seperti Kapan Lagi, Dream, Vimela, bola.net, bola.com dan sebagainya. Inventur antara industri media televisi yang mainstream dengan new media, dengan para vlogger, dengan para YouTuber, itu saya kira belum pernah diteliti, dan mungkin Pak Abdal bersedia ini dosennya keren nih, pinter. Saya aja nggak kepikiran menjadi salah satu informannya. Terima kasih Kang Farhan, Mbak Retno, Pak Irsal, juga Pak Erianto dan Pak Afdal. Banyak sekali penanya di sini, tidak semuanya bisa kami sampaikan, ya. Kami tidak bisa memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih, hatur nuhun kepada para pemateri, ya. Atas waktunya yang sudah 3 jam lebih bersama kami semua. Dan ini ada sedikit oleh-oleh dari saya, mohon dapat diterima dengan baik untuk para pemateri. MC Mbak Suraya Sahar. Mbak Raya silakan. Terima kasih Mas Andi telah memandu sebagai moderator yang sangat baik antara narasumber dan peserta. Sungguh banyak intisari yang dapat kita ambil dari para pembicara dengan materi yang telah disampaikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atas antusiasme dalam berpartisipasi memberikan pertanyaan serta feedback pada webinar siang ini. Mohon untuk menyalakan kameranya agar dapat terlihat saat kita screenshot. Baik, mungkin bisa dibantu oleh panitia. Slide 1 sudah siap ya sepertinya. Oke.
slide 1 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita ke slide 2. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 3. 1, 2, 3. Slide keempat. Siap ya teman-teman? 1, 2, 3.